Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Mutiara sebagai penyaji akan mempresentasikan tentang pengertian dan ciri-ciri dari Chrysophyceae. Yang pertama, apa itu Chrysophyceae? Chrysophyceae diambil dari bahasa Yunani yaitu Chrysos yang artinya emas. Chrysophyceae merupakan salah satu kelas dari Talophyta. Chrysophyceae sendiri memiliki nama ilmiah yaitu ganggang coklat keemasan. Mengapa dinamakan demikian? Karena ganggang ini pertama kali ditemukan berwarna kuning keemasan. Biasanya ganggang ini ditemukan di air tawar, air laut, maupun tempat basah lainnya. Ganggang ini hidup secara fotoautotrof, yaitu di mana dia dapat mensintesis makanan sendiri dengan memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri Chrysophyceae. Apa saja ciri-ciri dari Chrysophyceae tersebut? Yang pertama, dia mempunyai pigmen keemasan yang disebut dengan karoten, klorofil, dan terakhir xanthofil. Yang kedua, susunan tubuh dari Chrysophyceae tersebut berbentuk sel tunggal, contohnya pada Ochromonas. Yang ketiga, dia tidak mempunyai dinding sel. Biasanya, dinding sel dari Chrysophyceae itu terdiri dari lorica atau bisa juga tersusun dari lempengan-lempengan silikon. Yang keempat, mempunyai alat gerak berupa flagella. Dan yang kelima, cadangan makanannya berupa tepung chrysolaminarin atau leukosin yang ditemukan di dalam vakuola khusus. Yang keenam, memperoleh nutrisi secara fotoautotrof, ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang terakhir ialah Chrysophyceae sebagian besar bersifat epibiotik atau neostonik, yaitu melekat pada permukaan air. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi Chrysophyceae. Chrysophyceae masuk ke dalam divisi Talophyta, di mana hal ini menyebabkan Chrysophyceae memiliki bentuk yang bervariasi. Bentuk dan susunan tubuh Chrysophyceae kebanyakan bersel satu atau uniselular, dan ada pula yang bersel banyak atau multiselular. Dan tubuhnya biasa berbentuk seperti benang. Susunan Chrysophyceae ada dua bentuk, yaitu berbentuk sel tunggal dan berbentuk koloni. Chrysophyceae bergerak menggunakan flagella yang tidak sama panjang. Jadi intinya flagella yang dimiliki itu ukurannya berbeda, di mana ada yang panjang dan ada yang pendek. Struktur Chrysophyceae. 1. Flagella dan bintik mata. Di antara anggota Chrysophyceae, banyak yang mempunyai dua tipe flagel, yaitu tipe Whiplash dan Tinsel. Ochromonas mempunyai flagella yang tidak sama ukuran dan susunannya, muncul dari bagian anterior sel. Flagellum yang lebih panjang menuju ke depan selama berenang disebut pleuronematik atau tinsel. Flagellum ini dilengkapi rambut sekitar 15 nanometer tebalnya, disebut mastigonemes. Sebaliknya, flagellum tipe Whiplash yang mengarah ke belakang, pendek, dan tumpul, tampak halus dan besar. Pada bagian flagella tipe Whiplash mengandung elektron yang berhubungan dengan fotoreseptor atau bintik mata. Bintik mata terletak di dalam salah satu kloroplas. Bintik mata terdapat pada bagian besar alga berflagel, biasanya merupakan bagian kloroplas pada Ochromonas. Nah, yang kedua ada vakuola kontraktil. Terdapat satu atau dua vakuola kontraktil dalam sel yang terletak di dekat dasar flagella. Masing-masing vakuola terdiri atas vesikel kecil yang berdenyut dengan interval yang teratur, mengeluarkan isinya dari sel. Vakuola kontraktil memiliki fungsi utama
yaitu osmoregulator. Hal ini disebabkan konsentrasi sitoplasma lebih tinggi dibanding air sekitarnya. Sel mengambil air melewati plasmalema yang semi-permeable. Air yang berlebih dalam sel dikeluarkan agar sel tidak pecah. Selanjutnya yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi terletak antara inti dan kontraktil vakuola. Badan Golgi adalah organela yang terdapat pada sel eukariotik, baik hewan atau tumbuhan, yang strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel bentuk cakram atau kantung. Vesikel berisi zat yang disekresikan dari sel. Pada tumbuhan, materi dinding sel atau unsur penyusun membran seringkali disekresikan oleh badan Golgi. Yang keempat, kloroplas. Sel Ochromonas mempunyai 1 atau 2 kloroplas mengandung klorofil A, C1, C2, dan karotenoid yaitu fukosatin. Kloroplas dikelilingi oleh 4 membran, yaitu 2 membran merupakan pembungkus kloroplas itu sendiri, 2 membran terluar berhubungan dengan endoplasmic reticulum. Yang terakhir yaitu nukleus. Nukleus dan kloroplas dihubungkan oleh membran pada kloroplas yang mana berhubungan dengan pembungkus inti. Selanjutnya ada sifat biologi Chrysophyceae. Yang pertama, Chrysophyceae memiliki flagela dan bergerak menggunakan flagela yang tidak sama panjang. Yang kedua, habitat tempat hidupnya yaitu di air tawar ataupun air laut. Yang ketiga, cara hidupnya yaitu menempel pada permukaan air. Yang keempat, Chrysophyceae atau alga coklat keemasan dapat berwarna keemasan karena mengandung pigmen karotin dan xanthofil. Selanjutnya saya Pasca Kristina. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang reproduksi Chrysophyceae. Chrysophyceae terdapat 2 cara perkembangbiakan, yaitu seksual dan aseksual atau perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif dapat melalui cara konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Nah, perkembangbiakan vegetatif dilakukan melalui pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora, baik aplonospora maupun zoospora. Nah, perkembangbiakan Chrysophyceae yang dilakukan secara vegetatif dengan membelah secara longitudinal dan fragmentasi ada 2 macam, yaitu yang pertama, koloni memisah menjadi 2 bagian atau lebih. Maksudnya sel tunggal melepaskan diri dari koloni kemudian membentuk koloni yang baru. Yang kedua itu ada sporik. Spor ini dengan membentuk zoospor untuk sel-sel yang tidak berflagel, dan statospora. Apa statospora itu? Statospora itu adalah tipe spora yang paling unik untuk ditemukan pada Chrysophyta, khususnya pada kelas Chrysophyceae dengan membentuk spherish dan bulat. Dinding spora bersilia tersusun atas 2 bagian yang saling tumpang tindih dan membentuk lubang atau poredan yang ditutupi oleh sumbat yang mengandung gelatin. Nah, ini ya gambar yang reproduksi secara generatif, yaitu tentang yang oogami, dan ada reproduksi secara vegetatif, pembentukan zoospora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Miftadulfah. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi Chrysophyceae. Chrysophyceae dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu yang pertama adalah Ochromonas. Ochromonas mempunyai ciri-ciri seperti uniseluler atau tanpa penutup sel, mempunyai bentuk sel seperti bulat, silindris, atau seperti buah pir, mempunyai 2 flagela atau tidak sama panjang, berenang bebas, dan dapat membentuk fase rhizoidal atau palmeloid atau melekat pada substrat, mempunyai tipe nutrisi seperti autotrop, mixotrop, heterotrop, mempunyai reproduksi aseksual dengan pelekatan sel pada pembentukan fase palmeloid atau pembentukan fase resisten atau statospora.
Habitatnya yaitu di air tawar, air laut, air payau, dan darat. Meskipun kebanyakan berada di air tawar. Ochromonas sering digunakan dalam penelitian fisiologi dan molekuler. Contoh spesiesnya yaitu adalah Ochromonas danica. Yang kedua adalah Malomonas. Mempunyai ciri-ciri yaitu uniseluler dengan penutup sel sisik-sisik silika atau rambut-rambut kaku yang melekat pada sisik-sisik, serta duri-duri yang melekat pada sisik-sisik. Mempunyai bentuk sel bulat dan memanjang, mempunyai 2 flagella, satu di antaranya sangat pendek atau rudimentary, dan satunya lagi adalah kebalikannya. Mempunyai 2 reproduksi. Yang pertama adalah reproduksi aksesual dengan pembelahan sel fase amoeboid atau palmeloid. Yang kedua adalah reproduksi aseksual yaitu isogami. Habitat umumnya di perairan tawar dan ada juga yang berada di laut walaupun hanya sedikit. Contoh spesiesnya yaitu Malomonas sp. Yang ketiga adalah epiphysis. Mempunyai ciri-ciri seperti uniseluler atau berkoloni, mempunyai penutup sel, diantaranya lorica, tubular atau silindris, fusiformes atau seperti pas. Mempunyai bentuk sel diantaranya bulat, silindris, dan seperti buah pir. Mempunyai 2 flagella, tidak sama panjang, melekat pada substrat atau epifit, kadang berenang bebas. Mempunyai reproduksi aseksual dengan pembelahan sel. Habitat umumnya di perairan tawar. Ciri epiphysis maksudnya ciri spesiesnya yaitu epiphysis pulchra. Yang keempat, chrysophysis mempunyai ciri-ciri seperti uniseluler atau soliter, mempunyai penutup sel seperti lorica, bulat seperti botol, bulat telur atau kuning atau kecoklatan, berbentuk sel seperti bulat, silindris atau seperti buah pir, melekat pada substrat atau epifit, kadang rhizoidal atau cabang-cabang rhizopodium keluar dari apertura. Selanjutnya adalah manfaat dan kerugian dari Chrysophysae. Yang pertama adalah manfaatnya. Manfaat dari Chrysophysae, satu diantaranya sebagai makanan ikan, kedua campuran semen, 3 bahan penyaring, 4 solasi penyuling gasolin dan glukosa, 5 sering digunakan sebagai bahan untuk pembuatan jalan, 6 sebagai indikator untuk menemukan minyak bumi, 7 bahan penggosok, 8 bahan pembuat isolasi, 9 penyekat dinamit, 10 bahan alat penyadap suara atau bahan pembuat cat, 11 vernis, dan yang terakhir adalah berperan sebagai plankton. Kerugiannya antara lain yaitu 1 mengakibatkan timbulnya kotoran yang juga dapat menurunkan kualitas air, 2 menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak, 3 menurunkan pH, 4 menyebabkan warna dan kekeruhan, dan yang terakhir yaitu dapat mengeluarkan lendir yang mengakibatkan water bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Rhodophysae. Nah, Rhodophysae merupakan kelas dari Talophyta. Rhodophysae adalah nama ilmiah untuk ganggang merah. Di mana demikian karena jenis yang pertama kali ditemukan berwarna merah. Hal ini karena pigmen fotosintetik didominasi oleh phycoerythrin. Pigmen lain terdiri atas klorofil A dan pada beberapa jenis mempunyai klorofil D. Phycocyanin, karoten, dan beberapa xanthophyll. Alga ini biasa ditemukan air laut, terutama dalam lapisan-lapisan air. Rhodophysae adalah hidup sebagai bentos, melekat pada suatu substrat dengan
benang-benang pelekat atau cakram pelekat. Selanjutnya morfologi rhodophysae. Bentuk dari rhodophysae beragam, yaitu ada yang berbentuk benang, cakram, atau pita, serta lembaran-lembaran. Percabangannya tidak beraturan dan ada pula yang beraturan. Bergerak tidak menggunakan flagela. Sebagian besar rhodophysae hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Rhodophysae tumbuh pada batuan di daerah pasang maupun dalam sejauh terpenetrasi cahaya matahari. Selanjutnya struktur rhodophysae. Yang pertama, struktur sel. Dinding selnya terdiri dua lapis. Lapisan bagian dalam kasar atau rigid dan menyerupai mikrofibril, sedangkan bagian luar berbentuk lapisan mucilaginous. Pada dinding selnya terdapat berbagai macam bahan selain selulosa, yaitu polisakarida sulfat, agar, dan karagenin. Pada alga pembentuk koral dapat mengumpulkan CaCO3 di dalam dinding selnya. Oleh karena hal tersebut, jenis alga ini berperan penting dalam proses pembentukan karang. Lalu yang kedua, bentuk tubuh. Umumnya tubuh berwarna merah karena adanya protein vicobilin, terutama vicoeritrin, tetapi warnanya bervariasi mulai dari merah ke coklat atau kadang-kadang hijau karena jumlahnya pada setiap pigmen. Dinding sel terdiri dari selulosa dan nabungan pektik seperti agar-agar, araginan, dan furcelarin. Hasil makanan cadangannya adalah karbohidrat yang kemerah-merahan. Ada perkapuran di beberapa tempat pada beberapa jenis. Jenis dari divisi ini umumnya 124 makroskopis, filamen, sifon, atau bentuk talus. Beberapa dari mereka bentuknya seperti lumut. Tubuh ganggang ini juga berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang lembayung atau pirang atau kemerah-merahan. Chromatofora berbentuk cakram atau lembaran dan mengandung klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Akan tetapi warna lain tertutup oleh warna merah vicoeritrin sebagai pigmen utama yang mengadakan fluoresensi. Sifat biologi pada rhodophysae. Rhodophysae memiliki sifat yaitu yang pertama, rhodophysae hidup di air laut banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Rhodophysae tumbuh pada batuan di daerah pasang maupun dalam sejauh terpenetrasi cahaya matahari. Yang kedua, rhodophysae tidak memiliki flagela sehingga tidak bergerak aktif. Yang ketiga, rhodophysae berwarna merah sehingga warna merah sampai ungu. Kadang-kadang juga lembayung atau pirang kemerahan. Yang keempat, rhodophysae hidupnya autotrof tetapi ada juga heterotrof karena tidak memiliki chromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain. Yang kelima, berkembang biak secara aseksual yaitu dengan membentuk spora dan bisa juga secara seksual atau oogami. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi rhodophysae. Rhodophysae ini dia dapat bereproduksi secara aseksual dan secara seksual. Nah, perkembangbiakan aseksual itu dia membentuk spora. Selanjutnya, spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah yang baru. Nah, perkembangbiakan seksual atau generatif itu terjadi secara oogami dengan membentuk oogonia atau pembentuk gamet betina dan anterida atau pembentuk gamet jantan pada filamen yang sama. Sel telur yang dihasilkan berukuran besar dengan satu inti yang mengandung klorofil.
sperma yang dihasilkan anterida mempunyai flagela yang kecil. Setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot. Setelah dilepaskan dari induknya, zigot siap tumbuh membentuk filamen yang baru, dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Reproduksi secara generatif ini dilakukan dengan peleburan antara gamet jantan yang tidak memiliki alat gerak atau spermatium dan ovum. Gamet jantan tersebut dibentuk dalam spermatangium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam corpogonium. Zigot hasil pembuahan selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Nah, ini ya reproduksi secara vegetatif. Dan ada juga reproduksi secara generatif. Ini tadi yang dijelaskan reproduksi secara generatif yang pada oogami yang akan menghasilkan oogonium dan antheridium, di mana oogonium ini pembentukan gamet betina dan antheridium pembentukan gamet jantan. Nah, reproduksi secara vegetatif ini dimulai dari sporofit dan akan menghasilkan meiospora, dan dia berkembang menjadi gematofit. Gematofit ini membentuk spermatangi yang menghasilkan spermatia dan corpogonium yang mengandung sel trikogen. Nah, selanjutnya spermatamia ini menempel pada ujung trikogen terus masuk ke dasar sel. Nah, di sini terjadi peleburan antara inti sperma dan inti sel betina membentuk zigot atau goninoblast. Goninoblast ini adalah filamen yang terbentuk dari zigot dan di ujung filamen terbentuk charsporangium. Nah, dalam charsporangium ini terbentuk charpospora. Charpospora keluar dari charsporangium untuk selanjutnya tumbuh menjadi sporofit. Ya. Klasifikasi Rhodophyceae. Rhodophyceae dibagi menjadi dua anak kelas, yaitu anak kelas Bangioideae dan Floridae. Yang pertama akan kita bahas yaitu anak kelas Bangioideae, yang mempunyai ciri-ciri seperti talus berbentuk benang, cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan, mempunyai pembiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperlihatkan gerakan ameboid, dan antheridium yang menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan spermatium. Subkelas Bangioideae terdiri dari 3 ordo yaitu Porphyridiales dengan contoh spesies Porphyridium purpurum, Goniotricales dengan contoh spesies Pyrophia plicata, dan Bangiales dengan contoh spesies Porphyra purpurae. Yang kedua adalah anak kelas Floridae yang mempunyai ciri-ciri talus ada yang masih sederhana, tapi umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan beraturan, dan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti benang, serta lembaran-lembaran. Mempunyai percabangan menyirip dan menggarpu. Tiap antheridium menghasilkan satu gamet betina yang tidak dapat bergerak dan dinamakan dengan spermatozoid atau spermatium. Dan gametangium betina dinamakan dengan carpogonium, yang terdapat pada ujung-ujung cabang lainnya daripada cabang talus yang mempunyai antheridium. Suatu carbogonium terdiri dari atas satu sel panjang, bagian bawahnya membesar seperti botol, bagian atasnya berbentuk seperti gada atau benang, dan dinamakan dengan trikogen. Subkelas Floridae terdiri dari 2 ordo yaitu Nemalionales, contoh spesiesnya yaitu Galaxaura sp, dan Cramiales, yaitu contoh spesiesnya Halphotis incurva. Manfaat dan kerugian Rhodophyceae. Manfaatnya antara lain yaitu sebagai makanan ikan, campuran semen, bahan penyaring, sulasi penyuling gasolin dan glukosa, digunakan sebagai bahan untuk pembuatan jalan, sebagai indikator untuk menentukan minyak bumi, bahan penggosok, bahan pembuatan isolasi, penyekat dinamit, bahan alat penyadap suara, dan bahan pembuatan cat vernis, dan berperan sebagai plankton. Kerugiannya yaitu mengakibatkan timbulnya kotoran yang juga dapat menurunkan kualitas air, menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak, menurunkan pH, menyebabkan warna dan kekeruhan pada air, dapat mengeluarkan lendir yang mengakibatkan water plume, serta menjadi parasit bagi yang heterotrop. Yang heterotrop tidak
berkromatofa sehingga harus menempel di ganggang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.